85% penjualan itu terjadi deal adalah kedekatan emosional atau personal approach. Itu yang menjadi poin utama atau faktor penting untuk cepat closing. Buat nyaman dulu. Ya. YouTuber marketing bukan? Marketing sih. Marketing. Mereka sebisa mungkin membuat konten agar penonton viewersnya banyak. Mindsetnya yang benar adalah anggap ketemu orang itu kita silaturahmi. Mengalir gitu aja. Intinya adalah ya, sebelum Anda di-blok, jangan mundur. Jangan mau di PHP-in sama nasabah gitu ya Pak. Udah di PHP-in pacar, udah di PHP-in gebetan, di PHP-nya nasabah juga. Halo guys, buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, and share to your friend. Dadah! Bertransaksi di semua produk dalam satu akun. Broker resmi nomor 1 di Indonesia. Mudah, cepat, aman, dan legal. Hanya ada di First State Future. Belajar, mencoba, dan berhasil. Terus apa lagi nih Pak? Oke, kembali ke yang tadi itu mengenai komitmen membeli. Komitmen membelinya. Jadi kalau ada mungkin marketing yang belum punya jam terbang tinggi, merasa ngeluh di PHP dan sebagainya, ya kan, itu bagian dari suatu kendala sebenarnya, ya kan. Nah, apa sih solusinya, ya, biar kita tidak di PHP nasabah? Simple, ya. Selama nasabah ini sudah tertarik, paham produk, ya. Hak dari seorang marketing adalah meminta komitmen membeli. Jadi jangan canggung, jangan enak nggak enak. Oke. Artinya kalau memang nasabah tertarik, langsung saja, ya, minta komitmen membeli. Pak, Bu, kalau tidak ada kendala, boleh ya saya bantu untuk proses agar segera terrealisasi kerjasama ini. Nah itu haknya. Ya, jadi jangan malu gitu. Jangan malu ya, Pak. Meskipun nanti mungkin ada jawaban ya. Jawaban tuh apa sih? Oke, satu mungkin saya siapkan dananya dulu. Yang kedua mungkin ada penolakan, juga yang masih ragu. Saya pelajari ya. Atau yang ketiga saya rundingkan dengan keluarga. Itu sudah bagian dari itu dari pasti jawabannya itu pasti gitu ya, Pak. Nah, kalau misalkan contoh, saya siapkan dananya dulu. Kira-kira apa yang dijawab seorang marketing? Oke, baik Pak, Bu. Kira-kira kapan ada dana ya, dananya siap. Jadi jangan membuat itu tidak ada kepastian gitu ya Pak. Betul. Jadi langsung ditarget adanya tanggal berapa, jam berapa gitu. Betul sekali. Dari situ baru nanti dari customer pasti kalau memang serius ya pasti dia ngasih jawab. Oke, saya tanggal 15 ya. Oke, baik Bapak, sambil tunggu proses tolong nanti administrasi segala macam data dilengkapin dulu. Simple kan? Simple. Nah, tapi kalau nasabah customer itu bilang, oke saya siapkan, saya tunggu dananya dulu, tapi dari pihak marketing juga sama-sama tidak menanyakan kepastian dananya ready-nya kapan, sama aja itu akan gantung banget ya Pak. Ya, jadi sekali lagi setiap penjualan itu punya tujuan, yaitu terjual. Ya, bukan semacam penyuluhan atau sosialisasi doang ya, gitu ya Pak. Paham terus selesai begitu aja. Itu bukan marketing dong Pak. Itu cuma kayak misalkan customer service cuma jelasin produk knowledge sudah selesai. Gitu doang. Tapi masih banyak terjadi. Masih banyak yang terjadi seperti itu ya. Itu rata-rata ya dialami oleh teman-teman yang baru di dunia saya bilang dunia persilatan lah. Dunia persilatan gitu. Bukan dunia marketing. Sabuk merah, sabuk hitam gitu, sabuk putih. Sabuk apapun ya Pak. Ya itu salah satu contoh deh. Begitu juga ada mungkin kendala saya rundingkan dengan keluarga. Ya saya sarankan juga sama. Kalau cuma rundingan dengan keluarga atau istri atau anaknya kan setiap hari ketemu. Pasti besoknya juga udah ada jawaban. Kalau gitu serius ya, Pak. kan pasti oke deh. Nanti malam 3 hari gitu ya. Pak mungkin bisa ini saya mintain komitmen untuk keputusannya, gitu. Atau mungkin menawarkan diri, Pak, boleh saya bantu untuk menjelaskan ke keluarga. Itu jauh lebih efektif karena apa yang kita sampaikan dengan customer yang bersangkutan belum tentu
disampaikan 100% ke saudaranya, keluarganya. benar banget. Gitu. Paling dia bicarain yang inti-intinya doang gitu kan ya Pak. Yang umum aja umum deh. aja gitu ya. Iya. Oke, jadi jangan mau di PHP-in sama Iya. nasabah gitu ya Pak. Iya. Udah di PHP-in pacar, udah di PHP-in gebetan, di PHP-innya nasabah Hobi itu juga. namanya. Hobi Hobi dong dia. dia berarti. Hobi di Terakhir PHP-in nih, bro, orang. Ada lagi, bro. Ada lagi terakhir nih. Apa nih Pak? Jangan baper. Kebanyakan gitu Pak. Ya, Kebanyakan kan gitu apalagi yang hubungannya tadi sama WA gak dibalas, telepon gak iya, dibalas. apalagi kalau misalkan dia tuh cewek gitu kan Pak, baperan pasti kan. Aduh, itu Ada yang susah seperti itu. Di WA nggak dibalas tuh, di-read doang. Iya, duh kok di red doang. Di telepon nggak diangkat. Ya. Baper sudah. Tarik. Padahal ya 13 tahun nih pertama pengalamanku ya, dunia marketing ya. Berbeda jauh. Orang yang hanya di-read, yang tidak ngangkat telepon, banyak yang sudah jadi nasabah. Banyak yang sudah deal. Tapi ternyata kenapa yang saya cari tahu? Nah, itu gimana Pak? Ya karena mereka hanya membalas WA yang prioritas. Iya, Kadang juga nggak mau WA-an, pengennya suka ngobrol Ada atau tuh, mau ketemu langsung gitu ya Pak. sampai sudah jadi nasabah, sudah beli produkku banyak banget, sampai hari ini pun WA itu nggak pernah dibalas. Ada bro, ada. Ada ya Pak, berarti jangan baperan, maksudnya kalian udah WA terus nggak dibalas tuh jangan baperan gitu ya Pak. Kan. Di telepon juga nggak pernah diangkat, tapi sekali ketemu ngobrolnya bisa 2 jam. Bayangkan tuh. Oke, berarti dia lebih prefer itu ketemu langsung gitu. Langsung aja WA buat temu janji di mana jam berapa pasti dia datang kan, Pak. Kalau misalkan dibaca kan ya. Betul. Nah, gitu. juga waktu itu sempat nih aku bantu install aplikasi ya, aplikasi yang berhubungan dengan produkku ya di smartphone-nya nasabah. Nggak sengaja aku lihat notif di WA-nya itu loh. Itu 300 lebih loh yang belum di-read. 300 lebih. 300 lebih. Kalau aku mikir, ini WA aku nomor berapa ya? Nomor urut berapa ya? Nomor urut berapa ya? Ketimbun kan? Iya kan, semakin ke bawah, semakin bawah, semakin bawah. Nah, saya sampai berpikir ini kalau orang baru masuk dunia persilatan udah baper duluan. Iya, makanya Anda jangan baper siapa Anda gitu loh ya. Betul. Pacar bukan, suami Banyak bukan, begitu. istri bukan, Banyak kok begitu. baper gitu. Iya. Intinya adalah ya, sebelum Anda di-blok, jangan mundur. Jangan mundur ya. Apalagi nasabah atau customer ini sudah kelihatan secara finansialnya mampu beli produk kita. Berarti maju terus pantang mundur gitu ya, Pak. Pokoknya itu aja deh ya. Itu aja ya, Pak. Nah, Iya. Pak, kan udah berapa? 13 tahun ya, 13 Pak? tahun. Komisi paling besar itu berapa nih, Pak? Kalau masalah marketing kan Per pasti bulan ditanya aja deh ya. komisi. Per Yes, bulan per aja deh. bulan. 162. Wih, 3 digit. Belum lama itu. Belum lama itu. Belum lama 2016. 2016. 2016. Nah, itu nih Pak, itu komisi paling besar ya Pak? Paling besar. Paling kecil, kalau di dunia sales selama 13 tahun itu? Paling kecil 6 paling. 6 juta? Oh, masih cukup lah ya Pak, masih lumayan lah ya. Tapi ini sekali lagi, nah ini belum belum dibahas tadi. Heeh. Kalau masuk dunia marketing, dunia bisnis, ya Anda masih punya mindset salary oriented. Yes. No, nggak cocok. Nggak bos. cocok ya. Nggak cocok. Nggak cocok. Tapi harus paham dulu antara salary sama income. Yes, bener banget. Kalau misalkan dia cuma Jangan sampai salah paham dulu nih perihal ini dulu sebelum kita Iya, lanjut ke yang bener lain, banget, ya. bener banget. Salary. Salary. UMR dan sebagainya. Nggak ada tambahan lagi nih ya. nggak ada tambahan lagi. That's it lah ya. Tapi kalau kita bicara income di dunia bisnis banyak sumbernya bro. Bener banget. Banyak nih. Ya banyak. Ada yang satu posisi tertentu di dunia pemasaran, ada yang sumbernya 7 nih. 7 sumber income tuh. Ada salary, income, bonus bulanan, mungkin, tahunan, ada komisi. Ya kan? Ada bonus triwulan, ada apa lagi tuh? Bonus the best best iya. marketing gitu ya Pak. Jadi Iya. banyak banget ya Banyak Pak. banget. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, aku mau minta gaji 4 juta, itu gaji pokok doang. Iya. Gitu, belum termasuk income kamu dalam pencapaian kamu Iya. menjualkan produk itu berapa gitu ya Pak. Betul. Kalau misalkan pencapaian kamu penjual produk 9 juta nih, Iya. berarti kan 4 juta ditambah 9 juta. Total komisi kamu, gaji kamu selama 1 bulan 2 digit. Betul gitu kan ya Pak. Jadi Dan enaknya semua harus berproses dengan benar ya. bener banget. Jadi jangan setelah mungkin ada teman-teman nih lagi lihat podcast ini ya kan. Wah enak ya, bayangin aja nih 160 juta. Iya. Tapi nggak lihat prosesnya. Nggak lihat prosesnya. Proses yang benar itu adalah rutin
ketemu dengan calon customer rutin. Rutin ya Jadi Pak. jangan dibilang, oh temanku ada kok yang sebulan cuma ketemu 5 orang tapi closing, itu namanya hoki bro. Hoki. Hoki ya Pak Itu lagi. berproses dengan bener itu. Lagi ini aja Iya, beruntung aja. pertanyaannya, kalau kita nunggu hoki, ya apakah setiap bulan dapet? Yang pertama itu. Kedua, kalau kita nunggu hoki, ya kan, income-nya nggak akan Naik. nggak akan meningkat secara drastis. Bener banget. Beda kalah kita dengan teman-teman yang berproses dengan benar. Sekali lagi, berproses dengan benar. Ya, namanya kita dunia pemasaran, ya. Rutin standar kerja itu sehari adalah minimal 1 sampai 2 ketemu customer Baru. Oke. Sambil jalan adalah maintenance customer yang lama. Ya, karena dari sana kita mesti tetap dapat referensi itu kan. Ya, Nggak berhenti kan itu loh. Ya. Jadi itu sih ya berproses dengan benar. Berproses dengan Iya. benar ya Pak. Jadi jangan mau yang instan aja, tapi benar-benar berproses dari awal, cara gimana gitu ya Pak. Sampai yang kayak dimaki-maki customer atau seperti apa gitu ya Dan Pak. aku yakin ya, mau dicek di semua perusahaan ya yang bergerak di bidang pemasaran dan terdapat marketing yang benar-benar the best marketing. Kita bisa survei itu deh. Cara Yang kerjanya seperti apa daily gitu. activity-nya mereka seperti apa sih? Mau di bidang apapun, mau properti kayak, mau di keuangan kayak, ya kan, mau di otomotif lah, dan pokoknya yang berhubungan dengan marketing. Ya, marketing yang pernah menyandang the best atau yang rutin menyandang the best marketing ya. Daily activity-nya seperti apa sih? Tak jamin rata-rata adalah banyak ketemu Customer, oke. Jadi dia nggak pantang menyerah gitu ya Pak. nggak ada. Setiap hari harus ketemu customer gitu ya Pak. Nah, nih Pak, biasanya kan mungkin ya Pak di luar sana masih banyak nih yang baru mau join ya. Tipsnya gimana sih Pak? Tips triknya untuk pertama kali dia mau nyemplung ke dunia marketing. Itu seperti apa tips dan triknya Pak? tips dan Supaya triknya. mereka bisa sukses di dunia marketing selain ketemu nasabah itu apa Pak? Yang Oke. rutin ketemu nasabah. Yang pasti ini basic ya. Basicnya. nggak boleh salah ya. Ah. Ya, namanya rumus nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Ya, mau di bidang apapun itu, Ah. yang pertama adalah yakin dengan produk yang kamu jual. Oke. Oke, kalau kamu yakin, kamu dengan semaksimal mungkin akan memahaminya, ya, kamu benar-benar menguasainya. Menguasainya. Ya. Setelah kamu kuasai dan kamu yakin dengan produknya, yang kedua adalah kamu harus punya namanya calon atau target customer. Oke, Ya. database Karena berarti ya, percuma Pak. dong kalau misalkan aku tahu produk ya. Udah pinter, yakin, ha-ha. bingung nih mau nawarin siapa. Ya kan nggak mungkin. Iya. Ya. Masa mau nawarin Iya. ibunya sendiri kan nggak mungkin. Target customer tuh banyak variasi nih, nggak usah bingung-bingung deh. Ya, Ha-ha. coba di lingkup terdekat lah. Kalau kita bilang apa ring 1 ya. Ring 1. Ya, saudara, ya kan temen. Temen. Atau mungkin ya orang tua dan mantan. Mantan, calon besan mungkin. Kan kalau kita punya bisnis kan harus all out dong. Yes, ya, bener mengembangkan banget. bisnis kita ya kan. Ini loh aku punya produk ini loh. Ah. Terus, ya kan. Nah kalau ini sudah, yang ketiga adalah konsisten. Konsisten tadi tuh, konsisten untuk ketemu, menawarkan setiap hari day to day-nya itu benar-benar harus punya standar sekali lagi ya. Standar atau komitmen kerjanya. Oke, hari ini aku harus ketemu 2. Kalau nggak ketemu 2 customer, aku belum santai. Belum santai. Ya. Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan nanti yang keempat, enak. Ya contoh aja deh ya, kita setiap hari ketemu 2 customer dah. Kita anggap 5 hari kerja setiap bulan berarti ada 4 minggu ya. 4 minggu. 20 hari kerja, sorry. 20 hari kerja, Berarti 20 40 kali orang. 40 orang. Kita bicara rumus probabilitas saja deh. Dari 40 orang kita ambil 10% aja. Oke. Gak usah muluk-muluk. Jadi 40 berarti 10%-nya berarti 4 orang itu. itu yang deal. Yang Lebih deal. Oke lah, bagus. Oke. Itu namanya rumus probabilitas dan itu proses ya sebenarnya. Sebenarnya Jangan oke. cuma nungguin hoki, Bro. Jangan cuma jalan doang Iya. tapi mau nawarin produk aja ragu Iya. atau malu. Biasanya kan Iya. kebanyakan kan anak-anak zaman sekarang itu kalau mau ngomong itu Pak, ngomong pembuka doang. Misalkan kita ketemu orang nih baru nih, dia mau mulai ngomong itu ragu Pak. Ya karena belum kebiasaan. Belum Ya, kebiasaan kalau ya. kita nawarin orang, tadi kan sudah saya kasih ilustrasi nih. Heeh, Sehari 2. Sebulan berarti 40. 40. Ke 40 orang ini kita menyampaikan hal yang sama nggak? Sama. Produknya sama nggak? Sama. Repeat terus Mungkin kan itu omongannya. masih kaku untuk 1 sampai 5 orang berikutnya. Ah, Tapi udah orang ke-6 dan seterusnya sudah di luar kepala, Bro. Sudah hafal ya, Pak.
Oke. Kita kan nggak nyampein produk yang berbeda. Iya Produknya Pak ya satu doang iya, itu. aku jualan mobil satu merek nih misalkan. Ya udah, ke 40 orang saya jelasin itu. Sama Iya, aja. awalnya kaku. Tapi orang ke-6 dan seterusnya, wah. Sudah nggak usah pakai, tinggal mengembangkan kalimat aja Kalimat sih. aja. Iya, pembawaannya pun beda. Yang awalnya mungkin agak kurang hidup ya untuk diskusinya, karena sudah terbiasa, akhirnya sudah pandai membangun suasana diskusi ya, semakin pinter untuk membuat calon customer ini nyaman dulu. Nyaman. Kebiasaan dan jam terbang. Tapi itu makanya tuh berproses yang benar itu seperti itu. Kecuali Anda punya ilmu gendam, ya kan? 4 orang tatap, beli. langsung tatap mata saya gitu, langsung muter. Iya. Dia langsung nurut aja apa yang diomongin gitu ya Pak. Itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Berproses yang benar tuh begitu. Nggak halal Efeknya gitu. Nanti, kalau kita berproses yang benar tuh efeknya luar biasa banyak banget kok. Banyak banget ya Pak. Kita mau jualan apapun pasti laku. Oke. Relasi yang saya suka ini, relasi semakin banyak nih. Ya, kita berharap sih setiap orang kita temui beli nih produk kita. Tapi kan kita nggak juga langsung deal. Benar banget. Atau mungkin nggak deal sama sekali dengan orang tersebut. Tapi kan hubungannya nggak sampai di situ aja. Minimal kita sudah kenal. Sehingga nanti mungkin ya kita suatu ada saat dia butuh bisnis baru, produk baru, kita nggak bingung. Bener banget ya Pak. Mau ke utara, selatan, timur, barat ada semua. Iya, ada kenalan. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang mau masuk nih Pak ke dunia marketing ini ya, berarti nggak apa-apa ya Pak, nyemplung aja gitu ya Pak. Mau di bidang apapun ya, mau lulusan apapun deh. Ya yang penting itu tadi. Ya justru di bidang marketing ini adalah kita punya bisnis yang tanpa modal secara finansial. Modalnya harusnya apa sih? Paham produk sama mental. Paham modal. Ya plus tadi itu kenalan yang banyak. Udah itu aja. Itu aja ya Pak. Iya itu aja. Jadi kalau mau cepet banyak uang, cepet pengen misalkan dia suka beli sesuatu yang mahal-mahal nih, masuk ke dunia marketing ya Pak. Karena income marketing itu tidak menentu tapi banyak banget ya Pak yang bisa dihasilkan ya Pak. Nggak cuma gaji pokok gitu ya Pak. Kalau misalkan marketing itu mereka ngejarnya nggak gaji pokok kan? Enggak. Cuma nanya income-nya berapa gitu ya Pak. Betul. Sekali kita closing income-nya berapa, pasti yang ditanya itu kan ya Pak kalau untuk marketing. Oke, jadi kalau yang mau berkecimpung dunia marketing, langsung aja masuk aja, nggak usah ragu ya Pak. Karena semua kerja itu ada targetnya. Yang tadi aku udah bilang ya Pak. Kita hidup aja ada target kok. Bener kan, jadi kalau misalkan targetan ya, saya tidak suka pekerjaan yang tidak sukain kerja target. Aduh itu semua. Ini boleh diminum nggak? Boleh Pak, minum Pak. minum Pak. Jadi emang kalau yang mau masuk marketing masuk aja gitu ya Pak. Karena emang pekerjaan yang income yang gede itu hanya di marketing. Kalau misalkan kayak di admin atau back office ya gaji kalian ya sebulan ya cuma segitu doang gitu ya Pak. Kalau marketing setiap bulannya pasti beda-beda ya Pak. Iya pasti. Misalkan yang bulan pertama mereka 1 digit, bulan kedua 2 digit, bulan berikutnya pasti akan lebih naik lagi Betul, gitu Pak. tergantung tadi berprosesnya bagaimana, konsistensinya bagaimana. Kadang ada juga yang pengen aku santai dulu deh. Udah lumayan nih, Udah lumayan. Kan waktunya liburan, bebas bro. Bebas. Aku ngambil libur dulu deh. Apalagi omset udah tercapai. Udah tercapai, oke. Ngomong aja sama bos-bos aku tak libur ya seminggu. Gak masalah. Nggak masalah ya Pak. Masalah. Dan untuk marketing di era sekarang yang lagi menjanjikan marketingnya di bidang apa nih Pak? Ya, nah justru nih menarik ya di bidang sekarang ini ya di era teknologi yang serba keterbukaan ya. Yes. Justru banyak peluang bisnis yang berhubungan dengan marketing yang bisa dijalankan. Oke. Ya, Contohnya, Pak. contoh nih karena ada e-commerce nih ya, Ah. online ya. Oke, aku belum punya modal nih. Ya, aku mau jualan apa sih? Kayak apa? Baju mungkin. Kalau cewek ya, baju mungkin, tapi aku belum punya modal. Bisa kan jadi reseller aja kan? Bisa. Cuman jadi Cuma upload perantara, doang ya. kan? Kayak upload foto ya dari yang benar-benar ada dari sananya. penjualnya Benar tinggal, banget. tinggal pajang, tinggal harganya di up ya dari situ. Nanti sistemnya dropship kalau nggak salah. Iya, ya. dropship. Jadi tinggal pesen nanti barang dari pabrik langsung diantar ke customer sana. Kita cuman jadi perantara sebenarnya. Itu udah termasuk marketing gitu ya Pak. Marketing. Walaupun dia kerjanya nggak seperti menawarkan, tapi itu udah termasuk marketing ya. Marketing di dunia digital gitu ya Pak. YouTuber marketing bukan? Marketing sih. Marketing. Mereka sebisa mungkin membuat konten agar penonton viewersnya banyak.
Itu marketing loh. Selebgram, Iya. terus TikTok Iya. gitu yang kayak endorse gitu itu mereka marketing sebenarnya. Ya. Karena mereka kan kalau nggak ada konten yang menarik nih, yang menarik ya. Kira-kira viewersnya banyak nggak? enggak. Dan semua konten-konten di TikTok itu pun ya marketing semua gitu kan, Pak. Ujungnya Karena kesana sumbernya. mereka kan mempromosikan produk. Iya. Orang tertarik langsung klik keranjang kuning beli. Betul. Bener banget. Jadi Ya, emang semuanya begitu. Sumbernya muaranya pasti ke marketing. berarti emang marketing ya ada di mana-mana gitu ya, Pak. Bukan cuma yang ada di dealer mobil atau di office di perbankan itu bukan cuma itu kan, Pak. Marketing ada di mana-mana. Justru marketing zaman sekarang tuh saya sebut marketing modern. Beda dengan zamanku dulu. Yang ya harus kan? door to door, Konvensional, iya kan, ya. Pak. Paling Bawa- promosi lewat apa sih dulu nggak ada. Bawa- Facebook aja baru muncul 2009. Oke. Friendster belum ada. Twitter, Pak. Twitter. Belum ya? Belum. Friendster tuh belum bisa buat promosi waktu itu. Jangan promosi. Friendster. Yang lihat aja nyewa warnet. Masa mau lihat konten promosi kita harus ke warnet? Harus ke warnet dulu. Nggak efektif, Bos. Kayak- Paling dulu yang efektif adalah nyetak, Bro. Brosur. Jadi kemana-mana tuh kayak bawa map gede gitu ya, taruh Pak. di joknya motor. Dikira maling. Taruh di masukin di sela-selanya Pintu, kos-kosan, ya kan? ditempelin Apalagi kalau nggak wipernya mobil. mobil. Itu konvensional saya bilang masih. Ya, sekarang Door to ada- door gitu ya, Pak, berarti ya, sekarang Pak? Ada marketplace, ada mungkin ya sosial media. Sosial kan media fasilitasi banyak itu banget. semua. Jadi cakupannya lebih luas. Udah ada handphone juga Ya, kalau gitu aku ya, Pak. kalau masih konvensional aku tinggal di mana, di Kertajaya misalkan ya. Heeh. Kalau konvensional nyebarin brosur ya paling mentok ya aku daerah sini. Muter-muter aja, doang, aja. heeh. Masa ke Sidoarjo ya, masa ke Malang Ah. ya, kalau cuma beli brosur. Beda kalau pakai marketplace. Kan itu ada ada radiusnya kan. Radius ya, iya. Radiusnya aku pengen menjangkau Sidoarjo, Malang mungkin. Mm-mm. Oke deh, ini radiusnya tak buat 100 kilo. Sehingga brosur atau apa yang sudah bentuk digital tadi sudah kebaca gitu. Oke, tinggal target marketnya kemana, pasarnya kemana, Iya. udah langsung Apalagi aja. ada promo itu namanya. Apa istilahnya itu? Pembayaran ya. Pembayaran kayak pakai ada biaya iklan dulu. kayak oke. Jadi Iya. dia bisa kayak beli gitu kan, Pak, untuk Sudah ada jangkauannya berapa? jangkauannya, terus Iya. dia bisa lebih oke lagi, kayak misalkan bisa dipromo ini jangkauannya lebih luas lagi, cuma bayar sekian Betul, gitu kan. Itu kan yang kerja teknologi. Betul. Mereka cuma santai di rumah, Iya. tiba-tiba ada orderan masuk, mereka cuma tinggal proses doang, kirim selesai, duit Iya. dateng. Ya meskipun ketemuannya lebih enak ya karena Benar. sudah ada pembahasan sebelumnya ya. Nah, jadi di era sekarang ini konvensional jalan plus digabungkan dan kolaborasi dengan yang Era marketing sekarang yang digital. Iya, aku pernah loh dapat nasabah bule Heeh. waktu masih di Bali ya. Iya. Itu dari Aussie pernah, dari Singapura pernah ibu-ibu itu. Kemudian dari Itali pernah. Itu salah satu pengusaha art shop di Bali. Itu semuanya dari mana sih? Dari Facebook. Dari Facebook. Iya, jangkauannya jadi aku ikut grup jual beli di Bali. di Bali, Heeh. di komunitas art shop. Komunitas, gitu. oke, Kita heeh. masukin di situ, ada yang respon tuh. Oh, oke. Dari 3 itu yang sering ke kantor 2 orang, yang dari Singapura sama yang dari Itali, karena kebetulan dia punya usaha di Bali. Usaha di Bali. Iya. Yang jarang tuh dia yang dari Aussie, cuma ketemuan sekali aja. Kebetulan referensi ya. Kebetulan dia dari lihat iklanku, terus kemudian kenal dengan customer-ku yang lain. Oke, jadi Itu benar-benar the power of sosmed tuh rasain tuh. rasain banget ya, Pak. Jadi jangan mudah menyerah gitu ya, Pak. Baru sebulan jalanin Iya. sebagai marketing atau jualan online gitu. Perjalanannya belum panjang kalau cuma Dia belum dapat apa-apa, udah nyerah. Aduh, udahlah gulung tikar aja, tutup gitu. Jangan menyerah ya, belum Pak. siap berarti. Berarti belum siap mentalnya, Belum Pak. siap, Benar-benar harus mumpuk mental dulu, siap. Emang pengorbanannya juga banyak banget ya, Pak, untuk mencapai ke sana ya, Pak. Betul. Dan ini mungkin saran ya. Karena marketing ini pemikirannya mindsetnya masih gini. Aku ketemu orang terus nawarin. Itu salah menurut saya. Salah. Kadang kan emang kalau ketemu orang, Karena gini, kalau sudah mindsetnya kita salah, aku ketemu orang harus nawarin, dia nggak fokus untuk mendekatkan diri dengan nasabah. Oke, Dia benar. fokusnya
cepat-cepat menawarkan Produk. Jadi itu yang salah. Jadi ketemu orang, pokoknya aku setiap ketemu orang harus nawarin produk, nggak salah ya Pak? Salah. Kita juga harus ada kedekatan dengan si customer tersebut. Mindsetnya yang benar adalah anggap ketemu orang itu kita silaturahmi. Mengalir begitu aja. Oke. Gak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Gak kebahas di situ bro. Benar-benar. Gak usah khawatir. Kenapa? Orang bertamu nih, orang baru ketemu sama orang baru nih. Apa sih ditanyain? Kabarnya gimana? Iya, benar banget. Tinggal di mana? Sekarang kerja apa? Tuh udah nanya kerja tuh. Iya. Iya kan? Langsung dari situ bisa masuk. Itu malah enak. Bukan datang ya, belum ngobrol-ngobrol, belum santai. Pak, ini Pak, ini. Langsung orangnya langsung customernya ya. Risih nggak sih Pak? Risih, Pak. Jadi udah datang, halo Pak, selamat pagi Pak, saya mau menawarkan. Hah, apa sih gitu ya? Risih banget. Malah nggak nyaman. Nggak nyaman. Ya, kita nih gini ya. 90%, maaf, 85% penjualan itu terjadi deal adalah kedekatan emosional atau personal approach. Itu yang menjadi poin utama. Atau faktor penting untuk cepat closing. Buat nyaman dulu. Ya. Kalau terlalu dikejar, ya, apalagi waktu pertemuan pertama nih, sering ngasih info liat WA, waduh, wis blok. Langsung di blok ya Pak. Ya. Apa sih ini sih sampah langsung blok gitu. Nanti. Ya kita pengen cepet closing, tapi jangan barbar gitu. Ya kan? Lebih baik dengan cara seperti itu, ya santai mengalir, tapi dengan target yang banyak. Jadi kita nggak buru-buruin satu customer ini aja. Jadi harus emang dibikin nyaman dulu customer. Jadi juga bukan cuma orang yang kamu deketin bikin nyaman, tapi customer juga harus dibikin nyaman. Sama kita PDKT sama cewek. Iya, kan harus dibikin. Kenal ya kan, tiba-tiba langsung nikah yuk lah. Enggak, bukan nikah nih. Apa Pak? Ajaknya aneh. Aneh. Itu bukan cinta, itu nafsu. Langsung, oh yo gitu. Iya kan. Bener-bener. Ya mengalir aja lah. Mindsetnya kita ketemu orang, ya. Ya, jangan berpikiran nawarin, tapi apa sih silaturahmi. Itu lebih nggak terbebani, lebih enak, lebih enjoy nanti. Harus dibikin nyaman dulu gitu ya Pak. Okay. Ya aku juga pernah ngalami itu. Sadar sih lama-lama, wah ini nggak efektif. Nggak efektif ya Pak. Malah menjauh. Tapi ya kan belajar dari pengalaman juga kan. Tapi setelah mengalami hal seperti itu, oke, aku rubah. Oh ternyata enak seperti ini ya. Lebih enjoy ya seperti ini ya. Gitu. Oke, jadi itu bro. Oke, jadi intinya itu kalau yang mau terjun di marketing, yang pertama mental kalian tuh harus siap terlebih dahulu. Segala sesuatunya harus siap gitu ya Pak. Mau dicaci maki, mau kalian jadi marketing masih belum sukses, itu tetap harus dijalanin gitu ya Pak. Karena emang jadi marketing itu nggak mudah gitu ya Pak. Banyak step-step yang harus dilaluin. Intinya tadi harus percaya diri yang pertama, harus sering ketemu sama orang, ngobrol sama orang supaya komunikasi kalian, ngomong kalian ke orang lain tuh bisa enak gitu ya Pak didengar ya Pak. Jadi kayak nggak gagap atau nggak bingung, dan harus yang pertama dan yang paling utama itu harus hafal sama produk yang kalian bawain. Harus percaya diri sama produk yang kalian bawain supaya orang tersebut yang kalian ajak ngomong trust juga dengan produk mereka. Gitu ya Pak. Oke Pak Rino, thank you banget Pak buat tentang cerita tentang marketingnya sama motivasi untuk marketing lainnya. Oke, thank you Pak. Oke, sama-sama bro.